Pertama, pegang baju langsung bawa sini. Ini bisa kita pukul dulu. Terus ini kemaluan juga bisa. Lalu kita kunci. Setelah kita kunci seperti ini nggak akan lepas lagi. Baru kita urut seperti ini tangan kita ambil. Ini pun bisa kita patahkan. Ini nanti orang netizen pun bisa, kalau ditendang gimana, kalau dipukul gimana. Ya kita kalau bisa jangan dipukul. Kalau bisa kita yang mukul duluan, supaya dia tidak sempat mukul, tapi dia sibuk dengan rasa sakitnya. Kayak kena sini atau kena sini contohnya. Nah, dari sini kita mukul sini satu, kita tendang kemaluan bisa. Dari sini baru kita ambil, set gitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Aceh. Kali ini kita akan berikan tips kembali kepada rekan-rekan atau sahabat-sahabat follower atau subscriber YouTube ini, yaitu bagaimana tentang disarming atau melucuti pisau. Baik, langsung saja kita ambil pisaunya. Jadi untuk pisau pegangan ada dua. Ini pegangan normal. Kalau ini pegangan terbalik. Pegangan normal. Sekarang kita bahas dulu pegangan normal dulu. Kalau pegangan normal itu ancaman pisau ketika kita dibacok dari arah sini, ya. Nah, sasarannya ini dia membelah diagonal seperti ini. Bisa ke wajah atau leher, dada. Bahkan kalau dari samping tangan kita pun bisa. Ini sasarannya. Nah, untuk melucutinya banyak caranya. Mungkin ada lebih dari 10 cara. Tapi dalam hal ini kita akan berikan cara yang menurut kami efektif. Yang pertama, kita bacok kita seperti ini. Ini karena orang bacok kan pasti berulang-ulang. Satu lagi, dua dan sebagainya. Makanya setelah kita tangkis, kita bawa ke sini, kita bawa ke belakang karena dia kan nggak bisa mengulangi lagi. Coba mengulangi, sulit, ya. Makanya kalau untuk pemula yang saya sarankan ini, jadi bacok kita langsung bawa ke belakang. Dari sini kita bisa pukul atau situ, baru kita lakukan seperti ini, kita kunci, ya. Setelah kita kunci seperti ini, kita urut dan kita ambil pisaunya. Memang mungkin kita dipukul ya, kita bisa saja dipukul, tapi kita langsung bawa ke sini seperti ini. Ya, kita dipukul tapi kita dapat pisau. Nah, ini baru kita balas. Kita ulangi lagi. Yang pertama, kita bacok langsung bawa sini. Ini bisa kita pukul dulu, terus ini ke kemaluan juga bisa. Lalu kita kunci. Setelah kita kunci seperti ini nggak akan lepas lagi. Baru kita urut seperti ini tangan kita ambil. Ini pun bisa kita patahkan sebenarnya. Kita patahkan bisa. Terus ini kita patahkan bisa. Naik lagi. Hop, ya. Ulangi lagi. Masalah. 1, 2, 3. Ini. Naik lagi. Jadi kalau ini, nah bisa seperti ini, bisa juga dari bawah sini bisa juga. Kalau dari bawah, 1 dari bawah sini, ini sama aja. Kita bawa ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah sini, kita ambil. Kalau orangnya kuat tidak bisa ditarik ke bawah, makanya kita ambil atas. Kalau untuk orang kuat, saya sarankan seperti ini, baru seperti ini. Yang paling aman dari sini, meskipun kita mungkin kena pukul, tapi setidaknya kita tidak kena tusukan, ya. Dan yang kalau kita sudah pukul terlebih dahulu, melakukan ini terlebih dahulu. Namanya orang kalau udah kena kemaluan sini, ya mungkin dia bisa menyerang tapi nggak akan maksimal. Ulangi lagi ya. Hei. Ulangi lagi. Gimana? Sangat mudah kan? Yang selanjutnya kita pakai cara yang mungkin biasa kita lihat di pencak silat. Mungkin kalau ada rekan-rekan pencak silat, rekan-rekan yang aktif dalam pencak silat sudah mengetahui, banyak yang sudah tahu. Saya hanya mengulang saja. Kita pilih bacok, kita lakukan seperti ini.
Ulangi lagi. Kenapa seperti itu? Kalau kita hanya tangkis seperti ini, misal saya bacok ditangkis biasa, tangkis saja, saya bisa ke sini, bacok, tangkis. Tapi kalau di lingkar seperti tadi, aman, ya. Kalau kita ambil posisi jauh seperti ini, bacok, nah itu sangat berbahaya. Kalau kita terlalu dekat pun, di sini pun sangat berbahaya. Ini bisa tusuk sini, bisa ditusuk. Makanya kalau untuk pisau yang cara kedua ini langsung masuk, gitu dibacok, langsung masuk, masuk dan bawa ke sini. Dari sini langsung kita tangkap, ingat tangkapnya seperti ini. Nah, dari sini kita bawa ke sini. Nah, dua tangan, ini tangkapnya ya. Dan ditangkap di jempol. Kenapa di sini? Kalau kita tangkap di sini, dia masih bisa bermain. Nah, ini masih bisa terluka saya. Tapi kalau kita tangkap di sini, di bagian jempol sini, coba bermain, nggak bisa. Makanya tangkapnya di sini. Kita ulangi lagi. Satu, kita bawa sini, baru. Nah, cara melepasnya gimana? Cara melepasnya ini kita dorong di sini, seperti ini. Ini cara ngelepas satu ya. Kita ulangi lagi. Cara satu. Ya. Ini satu. Satu. Nah, sekarang bagaimana kalau ini tidak bisa dilepaskan? Dia sangat kuat. Nggak bisa kita lepaskan. Kita pakai cara yang kedua. Gimana cara yang kedua? Seperti ini. Bacok. Seperti ini. Ini nggak bisa nih. Cara yang kedua seperti ini. Kita pakai tangan kita ini. Yang lagi. Ayo, bacok. Cara satu nggak bisa, kita pakai cara kedua. Oke. Kalau cara kedua tidak bisa, masih ada cara yang ketiga. Yang cara ketiga seperti apa? Seperti ini. Cara satu nggak bisa, cara dua nggak bisa misalkan. Kita pakai cara yang ketiga ini. Cara ketiga ini bagian tajam, kita pegangnya bagian tidak tajam. Nih, kita pegang dengan kuat, kita tekan. Ini cara yang ketiga. Ulangi lagi. Satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga. Tiga pun masih kuat, kita pakai cara yang keempat. Cara yang keempat gimana? Satu nggak bisa, tiga nggak bisa, keempat. Ya kita pakai dua tangan ini. Ini cara yang keempat. Jempol sakit, jempol pasti sakit. Keempat, makanya kita pelan-pelan. Pada saat ini harus dibuka ini. Kalau untuk latihan, karena kalau kita tekan ini pasti menang yang tekan. Cara yang keempat. Oke, itu cara yang keempat. Kita ulangi lagi dari cara pertama sampai keempat ya, supaya tidak lupa. Ya, ulangi lagi. Satu. Satu. Ini satu. Ya. Yang kedua. Nih, yang kedua ini nggak bisa. Nih, dua. Ya. Yang ketiga. Satu nggak bisa, dua nggak bisa. Pakai yang ketiga. Yang ketiga. Yang lagi, yang keempat. Satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga nggak bisa, empat dua tangan. Dan ini akan sangat sakit. Yang keempat. Sekarang masih ada lagi, itu yang kelima. Yang kelima seperti apa? Sama. Nih, di sini. Satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga nggak bisa, empat nggak bisa. Yang kelima dari sini saya ambil seperti ini. Yang kelima. Yang kelima. Ya. Yang kelima. Lagi. Satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga nggak bisa, empat nggak bisa juga. Kita ambil sini. Kenapa ngambilnya seperti ini? Kenapa ini nggak saya lepas? Kalau saya ngambil begini, berarti lepas dia. Makanya dari sini nggak bisa nih yang keempat. Nah, kita ambil begini. Dari sini ke sini. Kita putar ke sini. Dari sini ke sini. Sangat mudah. Tentunya teknik ini tidak murni hanya gerakan tangan saja. Contohnya harus ada gerakan di stretch atau kecok. Caranya gini.
Dari sini ini pukul satu, tendang, baru ke sini ambil. Kenyataan seperti itu. Ulangi lagi, bek, ya, baru ambil. Seperti itu. Jadi nggak langsung serta-merta main ini murni. Kalau kenyataannya kan latihannya kan begini. Ini nanti orang netizen bisa, kalau ditendang gimana, kalau dipukul gimana? Ya kita kalau bisa jangan dipukul. Kalau bisa kita yang mukul duluan supaya dia tidak sempat memukul tapi dia sibuk dengan rasa sakitnya. Entah ya kena sini atau kena sini. Contohnya, nih, nah, dari sini kita pukul dulu sini satu. Ini kita tendang kemaluan bisa. Dari sini baru kita ambil. Set gitu. Kalau memang masih kurang tambahin lagi, baru kita ambil. Kita tancap sini, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk pegangan terbalik? Seperti ini. Nah, ini pegangan terbalik nih, atau reverse grip. Nah, kalau misal ini sama, sasarannya seperti ini. Kita ditikam ini. Ya, arah tikam. Kita masih bahas yang arah sini ya, belum arah sini. Ini baru satu arah yang arah sini. Sama kita ditikam, banyak kan orang kan seperti ini. Ini bisa juga kalau memang tepat, tapi kalau nggak tepat tangan kita ke ini, dari sini tinggal di lingkar sini aja, udah lepas. Juga saat ditikam kita nantinya seperti ini, masuk nih. Tapi kalau saya dari sini, saya pakai tangan metode yang ini, nah ini. Jadi begitu Dina, kita bawa ke sini. Dari sini, ini bisa diambil, dilurus atau ulang-ulang. Kalau saya yang pertama ini, itu yang kedua ya. Yang pertama begitu ini kita langsung ke sini, tancapkan di sini. Balik lagi, ditikam, tancap. Dari sini baru kita putar ke sini, baru kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, nah seperti ini. Yang kedua kita pakai gerakan sini, baru kita ambil. Oke, yang kedua. Nah, ini yang kedua. Yang kedua. Ini tentunya bisa kita serang sini bisa. Ini kalau tendangan Anda pintar tendangan dari sini naik pun bisa. Atau dari sini setelah ambil ini pun bisa. Terserah Anda mengkombinasikan dengan tendangan, pukulan. Intinya ini hanya teknik dasar untuk disarm aja. Oke. Besok lagi. Ingat ya langkah kaki ya. Ini langkah kaki juga penting. Langkah kaki dari sini ke sini supaya kita jauh dari daerah sasaran. Oke, daerah bayar. Kita ke sini. Dari sini, kita ambil sini, ini bisa kita pukul, ya. Ini bisa kita ambil di sini. Nah, dari sini kita bisa ambil sini. Kalau memang kita menjaga pun bisa. Seperti itu. Kita menjaga bisa. Ya. Kita kombinasi dengan gerakan silat yang lain, silakan. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau dari sini ke sini? Backhand. Seperti ini kan dari sini nyerang, nah karena kan balik. Nah pada saat balik ini seperti mana kita seperti mana, seperti apa, kayak mana bukan seperti mana, seperti apa, kayak mana, atau bagaimana kita mengantisipasinya. Nah dari sana itu kita bloknya sama seperti ini, blok seperti ini. Dari sini kita putar ke sini, ya? Kita putar ke sini. Sini kita bisa ambil seperti ini. Yang pertama, ulangi lagi. Tukar posisi gimana? Hah? Tukar posisi. Oh iya, tukar posisi. Kita tukar posisi deh. Oke. Hop. Dari sini kita bikin seperti ini. Ingat, ini bisa kita kombinasikan, selalu bisa dikombinasi. Misalkan dia 1, 2, kemaluan 3, tuh. Baru kita putar seperti ini, baru kita ambil. Aplikasinya seperti itu. Itu dari sini, dari sini kita putar, dari sini nih kita putar. Kalau pegangan kita di sini, tinggal dibawa ke sini kita putar, baru kita ambil seperti ini, kita ambil misalnya. Ya. Atau ya itu seperti ini, kita putar begini, dari sini tinggal kita tarik aja ini, bisa juga. Kan bagian tajamnya di sini, kita pegangnya bagian tidak tajamnya, bagian yang tidak tajamnya. Tapi cara ini tidak bisa dipakai kalau kita lawannya menggunakan pisau yang bermata ganda.
yang tajam dua-duanya di dua sisi tajam, tidak bisa. Ini hanya bisa dipakai kalau pisaunya tajamnya satu sisi. Makanya semua teknik itu tidak bisa diterapkan untuk semua senjata. Kita harus lihat dulu senjatanya seperti apa. Dalam hal ini saya pakai yang hanya satu mata tajam, yang satunya tumpul. Ulang lagi. Terus dari sini. Satu, dua, bisa kita ambil sini, tiga. Yang berikutnya, itu lagi. Tusuk. Satu, dari sini. Dua. Kalau memang dia mau narik, dia ini menarik ke sana, kita ambil, kita tarik. Seperti itu. Oke, itu dulu mungkin untuk teknik disarm pisau. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi para praktisi bela diri. Saya yakin di luar sana banyak yang lebih pintar dari saya, banyak lebih lincah, banyak yang lebih cepat gerakannya dan lebih pintar mengkombinasikan. Saya hanya men-sharing apa yang kami tahu, semoga berguna sebagai tambahan pengetahuan bagi teman-teman pecinta bela diri sekalian. Terima kasih, salam damai dari Aceh.